Shalom, selamat datang di YT Artikel 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rahman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh, perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 115, Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Melihat Rahman kembali sendirian, Jenderal Umar langsung menghembuskan nafas lega. Dia takut Rahman juga dalam masalah. Bagaimana dengan Ricis? Kenapa tidak keluar bersamamu? Hengki bertanya dan menatap Rahman. Petugas polisi lainnya juga menatap Rahman. Ricis adalah bunga mawar di kantor polisi mereka. Ada banyak orang yang diam-diam mencintainya. Dan Rahman bersama-sama masuk ke dalam bank, tapi pada akhirnya hanya Rahman yang keluar sendiri. Bagaimana mereka tidak khawatir? Rahman melirik Hengki sejenak, tidak bertanya kepadanya, dan berjalan menghampiri Jenderal Umar. Ketika semua orang melihat Rahman tidak berbicara, ada sedikit kemarahan yang terpancar di mata mereka. Dan begitupun dengan Hengki, dia tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Apakah kamu tuli? Aku bertanya kepadamu kenapa Ricis tidak keluar bersamamu? Tanya Hengki dengan suara berat. Apakah kamu idiot? Tentu saja dia di dalam ditahan sebagai sandera, kata Rahman. Kamu, kenapa mereka tidak menginginkanmu menjadi sandera? Hengki bertanya dengan marah. Tenang, apa yang bisa diributkan? Komandan Anis mengerutkan keningnya, berjalan mendekat dan melototi Hengki. Hengki menutup mulutnya dengan perasaan tidak menerima. Anak muda, jika terjadi sesuatu yang tidak terduga kepada Ricis, aku tidak akan melepaskanmu. Hengki tidak lupa mengancam Rahman untuk terakhir kali. Komandan Anis mengerutkan kening, dan bertanya kepada Rahman. Tuan Rahman, bagaimana situasi di dalam? Apakah kamu ingat perkiraan tempat mereka berada? Rahman keluar sendirian, dia sudah tahu bahwa Ricis berada di dalam sebagai sandera, tetapi yang dia khawatirkan adalah situasi yang ada di aula bank. Jika mereka menyerang, seberapa besar kemampuan mereka untuk menangkap semua perampok itu? Situasi di dalam sangat rumit. Mereka berempat juga sering bertukar posisi. Jika ingin menyerang, lebih baik jangan, tetapi tentu saja tidak bisa menjamin keselamatan semua sandera. Kata Rahman. Komandan mengangguk, dan berpikir sejenak. Rahman tidak mengganggunya, tetapi menatap Jenderal Umar Lubis. Jenderal Umar, aku punya dua ide, tetapi petugas Ricis mungkin akan dalam bahaya. Kata Rahman. Oh, Tuan Rahman, apakah ada cara yang lebih bagus? Jenderal Umar bertanya dengan tergesa-gesa. Ya, aku menukar petugas Ricis dengan 20-an sandera di dalam untuk keluar, kemudian memberikan mereka sebuah mobil, dan membiarkan mereka membawa kami pergi. Setelah pergi, aku memiliki tingkat kepastian yang tinggi untuk bisa melarikan diri dari mereka, dan bahkan ada setengah keyakinan untuk bisa menaklukkan mereka. Tetapi tidak bisa menjamin keselamatan petugas Ricis, dan mungkin saja dia tidak akan kehilangan nyawanya. Rahman mengatakan rencana yang ada di hatinya. Rencananya ini sedikit beresiko, jika gagal kemungkinan dia juga akan dibunuh oleh pihak lawan. Tetapi dia tahu jika terus-menerus menjalani jalan buntu ini, para perampok itu pasti akan kehilangan kesabaran. Pada saat itu mereka yang gila, mungkin akan membunuh para sandera. Dia percaya, untuk bertahan hidup, bahkan jika hanya ada peluang 10%, ada beberapa perampok itu mungkin akan membunuh sekitar setengah para sandera untuk memaksa Jenderal Umar melakukan kejahatan. Tidak bisa, ini terlalu berbahaya, kita pikirkan cara yang lain. Jenderal Umar pertama yang menggelengkan kepalanya, identitas Rahman begitu istimewa. Tadi dia membiarkan Rahman masuk, itu sudah mengambil resiko yang besar, dan tidak akan membiarkan Rahman dalam bahaya lagi. Bagus jika tidak terjadi apa-apa dengan Rahman. Jika terjadi sesuatu dengan Rahman, maka dia tidak usah tinggal di Yusoda lagi. Apakah kamu sudah membicarakan rencanamu ini dengan para perampok? Tiba-tiba Hengki bertanya dan menatap Rahman. Jika Rahman sudah membicarakan hal ini dengan para perampok, dia merasa cara ini akan berhasil, setidaknya bisa membiarkan 20-an sandera itu keluar terlebih dahulu. Tetapi dia menggantikan Rahman menjadi sandera lainnya. Pada saat krisis begini dia bisa melindungi keselamatan Ricis. Dia percaya dengan kemampuannya sendiri. Sudah dibicarakan? Jika belum dibicarakan, kamu pikir mereka akan membiarkan Tuan Rahman keluar? Kata Komandan Anis.
Kalau begitu biarkan aku pergi menjadi sandera saja, pada saat krisis aku mempunyai kemampuan untuk melindungi keselamatan petugas Ricis. Hengki dengan segera berdiri. Apakah kamu bisa? Kata Rahman tersenyum sambil menatap Hengki. Aku tidak bisa, apakah hanya kamu saja yang bisa? Dan juga, karena kamu ragu dengan kemampuanku, apakah ingin mencobanya, dan melihat siapa yang lebih cocok dalam tugas ini? Hengki mendengus, dia adalah orang yang paling bisa bertarung di biro ini, dan berkali-kali telah diprovokasi oleh Rahman, dia sudah bersabar dalam waktu yang lama. Melihat Hengki menggosokkan tinjunya, Rahman tersenyum dan berkata, baiklah, maka aku akan mencoba kekuatanmu. Setelah Rahman berkata dan dia langsung menyerang Hengki. Bukannya dia orang yang suka mengurus masalah orang lain, tetapi dia tidak ingin melibatkan 20-an sandera yang tidak bersalah. Selain itu, dia ingin Jenderal Umar membantunya. Kebetulan hari ini dia baru saja membantu Jenderal Umar, dia percaya bahwa Jenderal Umar akan mengurus masalah di supermarketnya. Selama pihak polisi terlibat, trik kecil Desta akan menghilang dengan sendiri ketika dihadapkan dengan fakta. Pada saat bersamaan kebenaran supermarketnya akan kembali ke publik, serta kebenaran bagi konsumen yang telah dibodohi. Dengan cara ini, reputasi supermarketnya dapat dipertahankan. Dua alasan di atas adalah tujuannya membantu Jenderal Umar hari ini. Melihat kedua orang itu tidak setuju dan mulai bertarung satu sama lain, Komandan Anis dan Jenderal Umar diam. Terutama Jenderal Umar, dia mungkin tahu keterampilan Hengki, tetapi orang itu memiliki pertarungan yang baik, dia pernah menundukkan banyak gangster, jika dia melukai Rahman, maka itu akan menjadi hal yang buruk. Dia tadi ingin meminta Hengki untuk berhenti, dan kemudian melihat tinjuan kedua orang itu bersatu. Bro, semua orang terkejut. Hengki mendapat tinjuan dari Rahman dan terpental, langsung menabrak sebuah mobil polisi dan berhenti. Bagaimanapun Rahman tetap tidak bergerak sama sekali masih berdiri di tempatnya dan melihat Hengki dengan senyuman. Akhirnya Hengki dikalahkan. Butuh waktu lama bagi orang-orang untuk sadar, melihat wajah Hengki yang pucat, dan masih ada sedikit rasa tidak percaya. Terutama melihat tubuh Rahman yang kurus, tetapi bisa menaklukkan Hengki dengan sekali pukulan, mereka semua terkejut tidak bisa berkata apa-apa. Orang ini ternyata memang benar seorang ahli, dan lebih kuat dibandingkan dengan Hengki, tidak heran dia berani pergi menjadi seorang sandera. Kata seseorang. Pada saat ini, mereka baru percaya ternyata Rahman tidak membual, dan juga tidak bermain-main dengan mereka. Rahman benar-benar memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas ini. Komandan Anis melihat cara Rahman, dia sedikit terkejut dan tidak tahu harus berbicara apa. Hengki adalah pasukan prajurit khusus yang salah satu, memindahkan ke unit mereka, tidak diduga dikalahkan oleh Rahman dengan sekali pukulan, menunjukkan bahwa Rahman lebih kuat dibandingkan dengan pasukan prajurit khusus. Di mata Jenderal Umar ada sedikit rasa terkejut. Tapi dia masih mengkhawatirkan keselamatan Ricis. Tuan Rahman, bagaimana kalau membiarkan Hengki yang pergi? Kata Jenderal Umar. Jenderal Umar, aku merasa membiarkan Tuan Rahman pergi adalah cara yang terbaik. Komandan Anis menganalisis dan berkata, pertama-tama rencana ini Tuan Rahman sudah membicarakannya dengan para perampok. Dan juga Tuan Rahman pasti sudah menjanjikan mereka sesuatu, dan akhirnya para perampok itu tersentuh. Bisa dibilang para perampok itu mempercayai Tuan Rahman, jika menggantikan orang lain pergi akan tidak mudah untuk dibicarakan nantinya. Kedua, kekuatan Tuan Rahman jelas lebih kuat dibandingkan dengan Hengki, dia pergi menjadi sandera, kesempatan untuk berhasil juga sangat besar. Kata-kata Komandan Anis membuat Hengki tidak bisa menahan mukanya, tetapi kekuatan Rahman memang jauh lebih kuat dibandingkan dengannya, dia juga sangat mengakui ini. Baiklah, Tuan Rahman, semua telah bergantung padamu, masalah menangkap perampok adalah hal yang kecil, kamu dan petugas Ricis harus kembali dengan selamat. Aku akan mengutuskan seseorang untuk mengikuti kalian di belakang. Jenderal Umar berpikir sejenak, dan membiarkan Rahman pergi mengambil resiko sekali lagi. Sebenarnya ia tidak ingin Rahman masuk lagi tapi, Rahman sendiri yang memintanya jadi Jenderal Umar tetap mengangguk mengiyakan. Bersambung.